Legends! Impact! Aduh. Nonton udah, bikin skrip udah, rekamannya yang bingung aku rekaman harus kayak gimana ini. Sampai merendung berapa hari itu cuma buat mikir gimana rekamannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Pelajaran Semester 2. Ini misalnya rekamannya rada beribet, aku mohon maaf ya, karena bener-bener ini episode yang terlalu gila, terlalu musingin. Aku sampai bingung mau pas bikin skripnya aja bingung, mau rekaman juga bingung mau kayak gimana. Jadi ya aku disclaimer dulu. Kalau misalnya akan beribet, aku mohon maaf karena memang asli episode ini benar episode yang paling bikin pusing di Kamar Desetsu. Jadi kita mulai bahas Kamar Desetsu episode 24 yang juga sekaligus penutup arc kedua Kamar Desetsu. Dan ya melanjutkan set sebelumnya soal pertemuan The Lady sama si Nemu ya. Saya juga menjelaskan banyak sekali hal. Jadi hampir semua hal di review di sini. Jadi perihal The Lady yang ternyata adalah namanya yang adalah mantan agennya Kode seperti dugaan. dan juga dengan kok namanya nomor kodenya itu adalah kode number 2. Oke, sekarang terjawab semua dari semua nomornya itu udah hampir semuanya ke reveal siapa aja usernya, tinggal yang nomor 1 aja yang belum ke reveal. Dan ternyata dan ini juga dijelaskan kenapa kok akhirnya The Lady yang awalnya adalah agennya Kode tiba-tiba bisa membayar lagi nih. Ternyata itu dimulai dari satu kejadian di mana si The Lady itu sempet kayak dihantui sosok nightmare di dalam tidurnya dia ya, kan, yang notabene katanya The Lady itu hal itu bisa terjadi karena itu adalah efek dari dream learning yang pernah dia ikuti dulu. Jadi emang sengeri itu ya efeknya dream learning ya. Jadi benar-benar bisa bikin si pemilik mimpinya itu dihantui nightmare terus-terusan. Jadi ya kasusnya kayak Kureha sama Baku lah. Kayak misalnya Kureha kan dihantui sama Dead Game Nightmare, terus juga si Baku kan dihantui sama si Gun Nightmare di episode pertama ya, kayak gitulah. Tapi kalau di sini sih sosok nightmare-nya kan dijelasin ya kayak gimana sosok nightmare-nya menghantui si The Lady itu. Tapi apakah ada di satu mimpi di mana si The Lady itu menjalani kehidupan normal dan dia itu juga punya suami dan bahkan sedang mengandung seorang anak, tiba-tiba dia di sosok nightmare kan di dalam mimpi yang akhirnya bikin dia kebangun, dan ternyata waktu diserang di dalam mimpi di mana itu bikin tangannya terluka parah ya, ternyata luka gores dari dalam mimpinya itu kebawa juga ke dunia nyata. Jadi pas si The Lady bangun dia langsung ngambil pistol dan kondisi tangan kanannya itu udah kena luka gores yang cukup gede gitu. Nah pas dia lihat ke tangan kirinya, dia bingung terkejut karena apa? Tiba-tiba di tangan kirinya itu ada sosok bayi. Jadi benar-benar what? Sampai ini dari mana gitu loh. Jadi ternyata ini juga terjelaskan kalau ini bayi ini adalah si Nemu. Jadi Nemu itu adalah bayi yang tercipta dari kekuatan nightmare yang ada di dalam mimpinya si The Lady. Jadi ya memang benar-benar bukan manusia. Jadi kayak ada andil dari para nightmare yang akhirnya membuat sosok bayi itu termanifestasi ke dunia nyata dalam wujudnya si Nemu itu. Gila sih ini. Dan ya pas setelah si bayi ini lahir kan juga ya kan si The Lady kan lapor kan ke pihak Kode, terutama ke si Komandan Zero, dan ternyata ya di sini ternyata di sini si The Lady juga sampai bisa dibilang kayak dikasih tahu kalau si bayi ini bakal diurus sama Kode karena mau diteliti lah, karena kan ini kayak hasil manifestasi dari nightmare yang muncul di dunia nyata kan. Jadi karena hal ini dianggap spesial, makanya sama si Kode itu mau dicoba diperiksa. Tapi ya karena diperiksa atau depannya mungkin diteliti ya, yang mungkin tindakannya pasti ya sangat tidak manusiawi ya. Dan ini bikin si The Lady akhirnya kayak kalut gitu. Dia tuh harus nurut sama Kode atau gimana. Ini kan kayak dia udah nggak ini seperti anaknya sendiri gitu loh, si Nemo yang masih bayi ini. Dan pas ada 2 agent yang mau jemput buat bawa Nemo, langsung sama si The Lady 2 agentnya ditembak mati di tempat. Dan di titik itu juga akhirnya si The Lady alias Kode number 2 dianggap sebagai pengkhianat karena tadi dia membangkang perintahnya Kode. Tapi ya masuk akal sih ya, ini kan cuma kayak sebatas naluri seorang ibu yang pengen melindungi anaknya kan. Jadi ya
itu juga yang dinamakan sama The Lady. Makanya kan The Lady bilang kalau dia menciptakan para nightmare dan juga tujuan dia menyampaikan menghancurkan kode itu adalah ya dia tuh pengen menciptakan dunia di mana Nemo itu bisa hidup tenang tanpa adanya kode yang bakal mengusik dia. Itu tujuannya The Lady. Makanya jadi caranya salah tapi tujuannya baik, yaitu apa, demi Nemo. Gila sih. Apalagi juga ini ada satu fakta yang cukup membagongkan ya, yaitu The Lady ternyata sama sejak kejadian di mana dia membelot dari kode ya, dia sama sekali gak pernah tidur. Gila nggak? Itu kan karena kejadian pas dia kemunculan bayi Nemo kan itu sekitar 20 tahun sebelum cerita di serialnya kan. Nah, jadi selama kurun waktu 20 tahun itu, iya sih, The Lady itu sama sekali gak pernah tidur. Dia itu benar-benar melek terus selama 20 tahun. Kenapa kok dia itu sampai bela-bela ini gak mau tidur? Karena satu alasannya. Kalau dia tidur, dia pasti bakal masuk ke dalam dunia mimpi kan. Nah, kalau dia masuk dalam dunia mimpi, ada kemungkinan kode bakal bisa melacak keberadaannya dia. Makanya dia itu sama sekali gak mau tidur. Jadi gila sih. Itu gak kebayang sih. Orang ini kayak gitu. Kan kalau salah ada orang yang notabene itu gak tidur sama berapa hari ya kan udah bisa timbul banyak penyakit dan bisa ngancam nyawanya dia kan. Ini tahunan loh. Wah gila sih. Jadi benar-benar pengungkapan cukup banyak ini pada baru 6 menit pertama di episodenya loh. Dan ini memang gak ada opening dia di episode ini. Jadi benar-benar langsung nggak ada opening ya. Openingnya langsung taruh di awal tanpa ada preview sama sekali. Dan itu benar-benar langsung menjelaskan semua tanpa basa-basi langsung ditumplak semua di satu adegan selama 6 menit. Jadi benar-benar 6 menit yang cukup pendek tapi menjelaskan banyak hal gitu. Terus juga ada penampakan sedikit sih dari item yang bernama The Lady Gauntlet ya, yang bentuknya itu ya sama kayak Nox Driver tapi warna hitam. Ya nanti dipakai juga sama The Lady buat aksinya dia menyerang markas kode, tapi nanti lah itu bahasnya. Wah gila, ini baru 6 menit pertama udah kayak gini loh. Dan ya setelah kejadian itu akhirnya kan ada momen di mana si Minami itu ketemu lagi sama Sayuri Ando alias The Lady kan, ya buat dia ngabari soal kelanjutan kakaknya lah ya, kakinya sekarang kan jadi kayak gimana. Jadi ya sama Minami dijelaskan ya perihal Baku yang semakin terobsesi dengan apa yang dialami dalam mimpinya dan juga segala macamnya itu. Dan sebenarnya itu juga si Sayuri Ando juga bilang kalau kayak gini terus belajar itu bakal bahaya bagi Baku. Makanya si Minami itu disuruh buat terus-menerus mencoba untuk menyadarkan kakaknya biar kakaknya itu bisa kembali ke kehidupan normalnya sebagai laki-laki biasa aja, sebagai Yorosubaku. Sekarang kan Baku kan benar-benar sudah membuang identitas lamanya dan benar-benar full jadi kode number 7 kan. Nah, yang diinginkan sama Minami itu ya si Baku itu kembali lagi seperti biasa, kembali ke personalitinya sebagai Yorosubaku. Itu yang dipinginkan. Jadi ya mungkin seperti kayak sedikit ada itikat baik lah dari si The Lady, meskipun ya tetap ada kesan sasnya sih di sini ya. Nah juga kayak di sisi yang agak ke arah antagonis kan, jadi ya memang masih agak sedikit mencurigakan lah karena The Lady di sini. Terus juga ya sembari itu juga ternyata ada percakapan antara Tri sama Komandan Zero ya. Ya ini bicara soal si Seven sih ya, yang notabene kan udah membagi kekuatannya sangat besar dan beresiko jadi ancamannya kode. Ya meskipun juga di sini kan sampai juga di sini kan melihat si Seven yang notabene adalah adalah agen kesayangannya si Komandan Zero. Itu juga kan disangka sama Komandan Zero di sini ya, notabene kan muncul manusianya kan di sini. Dan ya dia juga dia tetap mengapresiasi si Seven ya, notabene berhasil menuntaskan misinya kode, yaitu mengalahkan Nightmare dan juga menghabisi Odaka atau si Nox. Tapi dia juga nambahin kalau misal si Seven benar-benar sudah membelot, ya dia nggak akan segan-segan ngambil tindakan tegas dengan cara mengeksekusi Seven saat itu juga. Jadi ya wow, benar-benar mereka kayak gak peduli soal nyawa loh. Kalau memang mereka kerjanya bagus ya dikasih apresiasi, tapi kalau membelot udah langsung dieksekusi. Gila sih, kayak nyawa itu bener-bener terkesan murah loh di mata orang-orangnya kode ini. Gila sih. Dan di sini juga ternyata ya setelah Baku bener-bener jadi berubah personality jadi kode number 7 ya, sempat terjadi perdebatan sengit antara dia dan juga Pak Fujimi dan Nagumo ya.
Jika kan ini kan Baku kayak benar-benar sudah kayak hilang hati nuraninya gitu loh, apalagi dan jika perihal apalagi setelah dia menghabisi si Odaka kan, yang namanya juga sangat disesalkan sama si Pak Fujimi lah. Jika Pak Fujimi juga sebenarnya marah di sini karena mantan rekannya dihabisi sama si Seven ya. Jangan sampai dia itu gara-gara sampai ke titik di mana dia tuh pengen ngeringkus si Seven, tapi dia nggak bisa apa-apa karena Seven itu adalah anggota dari organisasi yang kedudukannya itu lebih tinggi dari pihak kepolisian, yang nggak adalah kode itu sendiri. Jadi benar kode itu kedudukannya setinggi itu loh, sampai orang kayak Seven tuh nggak bisa diotik gitu loh, nggak bisa disentuh sama sekali. Itu yang bikin si Pak Fujimi itu gregetan. Orang yang didapatnya itu udah jelas-jelas pelaku kejahatan, tapi nggak usah diringkus gitu loh. Nah, juga kayak Baku kayak masa bodoh banget gitu sama kejadian apa juga perihal juga waktu si Nagumo itu sempat nyinggung soal kinerjanya kode yang kayak nggak memanusiakan para agennya, itu kan juga sama si Baku ya tangkapnya dingin banget kan di sini. Itu ya makanya itu terjadi kayak perdebatan cukup sengit antara mereka bertiga nih, juga ditambah dengan Minami yang juga datang kan, dan dia juga kayak jadi juga mohon itu agar kakaknya bisa kembali seperti semula gitu. Nah ini muncul satu kata-kata yang tapi cukup benar-benar bikin nusuk hati ya bisa dibilang ya, dimana si Seven bilang ke Minami, aku bukan kakakmu lagi. Satu juga langsung marah tuh si Minami, dan itu si Seven kan udah hampir mau ditampar kan, tapi tangannya ditahan sama si Seven, dan ya ujung-ujungnya tetap bisa nyerang Seven ya si Minami, tapi disundul sih. Tapi ya meskipun kesannya kayak lucu ya, tapi karena suasananya jadi benar-benar udah agak berat kayak gini ya, nggak ada lucu-lucunya sih. Apalagi jika kan si Minami benar-benar udah kayak desperate banget ya, dia tuh pingin kakaknya tuh bisa kembali seperti semula, tapi ya kakaknya tuh nggak mau, tetap dia dan kekeh mempertahankan personalitinya sebagai kode number 7 yang juga memang sudah gak punya hati lagi. Padahal ya si Minami udah bilang sudah cukup Pak, dia tuh ingin kakaknya itu berhenti mengotori tangannya lebih dari ini, tapi ya si Seven-nya nggak mau gitu loh. Jadi memang asli sih di bagian ini memang si Seven atau Baku itu benar-benar menyebalkan banget loh, sampai orang lain ngasih tahu dia itu benar-benar udah nggak didengar loh sama dia kekeh sama apa yang dia yakini. Ya di sisi lain bagus ya karena dia punya pendirian, tapi ya dia nggak ada konsekuensinya. Itu yang bikin menyebalkan adalah si Seven tuh nggak tahu konsekuensi dari keteguhan hati yang dia ambil gitu. Itu yang bikin agak menyebalkan. Dan di satu sisi akhirnya singkatnya ya si Televisi akhirnya mulai melancarkan aksinya menyerang markas kode ya, dan langsung dia tuh gak pakai bahasa basi, dia pakai Televisi konten yang dia bawa sebelumnya, dan langsung sama banyak ya beberapa Nightmare. Yang pertama sama ada si Wolf Nightmare yang langsung nyerang ke markasnya kode, dan bahkan meskipun udah sempat di distract sama beberapa tentara kode, mereka ya gak bisa ngapa-ngapain karena mereka cuma manusia biasa. Mereka dibantai satu persatu sama si Wolf Nightmare. Dan karena ini juga ya kan si Tri akhirnya nelpon si Seven kan untuk ngabari kalau markasnya kode itu udah diserang, dan dia juga udah ngirim koordinat markasnya kode kalau biar si Seven tuh langsung datang sana. Si Seven-nya ngomong, aku akan menjalankan misiku sendiri. Jadi kayak dengan dinginnya ngomong kayak gitu, dan akhirnya sama si Tri itu udah dianggap kalau Seven udah mau membelot di sini kan karena jawabannya kayak gitu. Tapi ya meskipun kayak gitu ya si Seven tetap pergi ke markasnya kode mengikuti koordinat yang udah dikasih sama dia. Dan di situ ya dia langsung berhadapan sama Kamada Zetsu Catastrom, langsung berhadapan dengan si Wolf Nightmare menggunakan form Zetsu Catastrom ya, dan sekali tonjol langsung bucat loh tuh si Wolf Nightmare-nya. Ya jadi masih perlu diperlihatkan ya kalau si Zetsu Catastrom sekuat itu. Dan dia serangannya berlanjut, dimana kan akhirnya Delady kan karena Wolf Nightmare udah hancur, dia nggak sama Nightmare lain, yaitu Poison Nightmare. Dia lanjut nggak sama si Zetsu Catastrom, tetap sama, nggak berkutik, memang nggak one hit kill, tapi ya tetap diserang bertubi-tubi, dan akhirnya si Poison Nightmare-nya juga ikut hancur. Gila sih emang. Ini juga aku belum lupa soal misinya ya, kan ada judul misinya yang baru kayak itu Eradicate the Nightmare. Itu nama misinya kali ini yang dikasih sama si 3-7 ya. Terus apa lagi ya? Oh ya ini
Ini juga ada satu bagian yang cukup bikin gregetan ya, dimana kan serangannya si Sergio Canastro bisa dibilang barbar banget kan, sampai beberapa fasilitas di markas kode itu hancur gara-gara efek serangannya si Sergio Canastro. Nah, di satu titik kan ada momen dimana si Seven itu sempat lihat ada beberapa orang dari markas kodenya jadi korban gara-gara runtuhan bangunan kan, dan ada 2 orang kayaknya itu pasutri ya, kalau dia dari jarinya ada kayak cincin pernikahan gitu, dimana yang si ceweknya kayak teriak-teriak minta tolong, sementara si cowoknya itu kayak lagi terkapar gak sadarkan diri gitu. Tapi ya udah, sama si Seven cuma dilihat doang terus dia ditinggal pergi. Jadi kayak benar-benar udah nggak peduli sama sekitar gitu. Ada orang minta tolong ya udah dia nggak peduli. Aduh, ini anjir lah. Kok jadi kayak gini gitu si Seven tuh. Sifatnya dia notabene benar-benar suka menolong orang itu hilang loh di sini. Benar-benar berputar terbalik 180 derajat loh. Dari Baku yang suka menolong orang jadi Seven yang dingin dan bahkan nggak peduli sekitar gitu. Jadi ya dia tetap maju aja, nggak peduli yang lain. Dan di sisi lain kan juga sebenarnya ada bagian di mana Nemo sempat ketemu sama The Lady kan, buat yang minta tolong si The Lady buat berhenti gitu. Tapi ya sama, The Lady tetap gak mau karena dia merasa ya ini satu-satunya jalan biar Nemo itu bisa hidup tenang, yaitu dengan cara menghancurkan kode itu sendiri. Dan setelah beberapa saat akhirnya ya singkat cerita ya mereka ketemu si Nemo sama si Seven, dan ini jadi kali pertama ya Seven sama Nemo ketemu di dunia nyata. Dan dia juga langsung ketemu sama si The Lady, bahkan sampai The Lady tanya, "Bagusan, gimana keadaanmu sekarang?" Dengan santainya kayak gitu, ya udah si Seven langsung nyadar kalau itu adalah konselor yang sama dengan yang pernah dia datangi buat konsultasi dulu. Dan dia juga langsung nggak kalau orang di depannya nih The Lady ini adalah dalang dibalik terciptanya para Nightmare. Dan langsung sih di sini akhirnya waktu si Sergio Canastro mau nyerang si The Lady ya, dia langsung ngesamen si Disaster Nightmare ya, dan Nightmare ketiga dia yang langsung dihadapi sama si Sergio Canastro, dan ya kalah dengan mudahnya. Meskipun di sini ya si Disaster Nightmare juga sempat ngasih serangan cukup besar jadi ya, karena kan dia ini yang terlebih juga kekuatannya jika jadi yang harusnya muncul di debutnya dia kemarin, yaitu soal dia bisa mengendalikan cuaca di sekitar dia buat nyerang lawannya, dan ini dikeluarin di sini. Tapi ya kalau Mas Sergio Canastro kekuatannya benar-benar gak main-main, ya geli-geli aja rasa diserangannya si Disaster Nightmare, dan cuma dengan sekali radar kick doang yaitu ke atas Storm Crusher udah kalah, cepet banget kalahnya si Disaster Nightmare ini. Dan pas waktu Seven mau nyerang si The Lady, tiba-tiba dia dihalangi sama si Nemo yang bilang yang ngalangi buat jangan diserang, tapi ya pas dia cuma bilang aku nggak tahu. Ngalangin orang mau nyerang tapi biasanya nggak tahu alasan dia melakukan hal itu. Apa banget loh. Sumpah. Ini dari kemarin ya, sumpah dari kemarin si Nemo itu kayak pelangap banget sih. Kayak aduh, gregetan aku pakai ini. Dan juga dia pengen kalau si Sam ini nggak mau nyakiti orang lain lagi kan. Tapi ya karena hal itu juga akhirnya si Seven akhirnya jadi ragu-ragu, dan justru malah keraguan-raguannya itu membuat form Sergio Canastro yang dia pakai itu jadi gak stabil. Akhirnya jadi formnya itu kayak pecah-pecah gitu, akhirnya unhensing, dan si Seven-nya langsung ambruk di saat itu juga. Ini karena kalau menurut The Lady ya, ini karena adalah konsekuensi yang harus dihadapi sama Seven ya, karena dia itu sudah menjual jiwanya pada Nightmare. Dan karena Seven itu ada keraguan dalam dirinya ya udah akhirnya ini bikin si form Sergio Canastro-nya jadi nggak stabil. Jadi aduh ya ampun, ini sisi pelangap-pelangapnya Nemo itu mulai nyebelin loh di sini, jujur aja aku lihat nih. Aduh, gregetan aku jujur aja. Dan pas si The Lady mau ngesamen naik ke kampanye dia, tiba-tiba dia diserang sama tembakan misterius kan entah dari mana, dan langsung tembakan pertama itu tembakan kedua langsung nyerang tepat ke badannya The Lady, dan bikin dia langsung tewas di tempat saat itu juga. Iya, The Lady-nya tewas karena terkena tembakan. Nampaknya tembakan juga ternyata nyasar ke Seven juga, di mana dia itu bahu kanannya ditembak sampai luka cukup parah loh di sini. Dan ternyata yang nembak siapa? Yang nembak adalah si pasukan kode yang dipimpin sama Tri. Dan karena si Baku terus Seven itu udah
udah nggak bisa dikontrol lagi sama kode ya kan, dan juga dia udah membangkang, akhirnya sama si Tri itu dia nggak bakal basa-basi, Seven akan dieksekusi satu juga. Dan ini akhirnya si Tri menggunakan Lord Invoker dia dan berubah menjadi Lord Tri untuk pertama kalinya. Dan karena si Seven nggak punya formula, ya udah dia cuma bisa berubah jadi Kamada Zetsu Physical Impact, dan ya hasilnya jelas kebantai di sini si Kamada Zetsu saat menghadapi Lord Tri. Udah mah dia kondisi lagi melemah gara-gara efek dari form Zetsu Catastrom, terus dia juga bahunya lagi cedera, dan akhirnya dia cuma bisa bertarung pakai satu tangan doang. Ya udah kebantai di sini. Ini juga serangannya si Lord Tri cukup brutal loh, karena dia benar-benar ngincer titik lemahnya si Kamada Zetsu yang notabene ya ditambah ada di bahu sebelah kanannya yang lagi luka gitu. Itu diserang terus loh, dan ditebas itu berkali-kali itu sih bahunya. Jadi gila sih, benar-benar serangannya benar-benar tanpa ampun dan tanpa kompromi loh, benar-benar langsung nyerang titik vitalnya. Ngeri sih ini si Lord Tri. Dan udah dengan satu finishing singkat pakai breaker-breakernya dia, langsung si Kamada Zetsu tolak di sini. Dan karena ini juga akhirnya si Tri itu mengeluarkan pistol dan langsung mau dieksekusi tadi juga ya. Sembari juga pasukan kode lain juga udah berhasil mengamankan Nemu ya di sini. Dan ya udah dia ada nggak pakai basa-basi, langsung ditembak sampai juga dadanya si Seven tepat di dada sebelah kirinya. Itu bikin jantungnya berhenti dan akhirnya dia pun tewas di tangannya Tri. Dan tepat sebelum si Seven tewas ya, ada momen dimana kayak kamera tuh ngarah ke langit, dan ini hal yang bikin aku pusing 7 keliling sampai aku ngerekam aja bingung membahas mulai dari mana. Yaitu pada saat dia itu sesaat sebelum dia benar-benar menutup mata ya, si Seven tuh melihat langit itu ada bulan merah keroak yang masih tampak jelas ada di langit. Sebenarnya dia terpejam, nggak sadarkan diri, dan pas dia bangun dia udah mendapati dirinya ada di kamar rumah sakit dengan kondisi yang sama seperti saat dia itu habis masuk rumah sakit karena ketabrak mobil di episode pertama. Ternyata ngelup ke situ lagi. Jadi kayak kesannya semua perjalanan dari Kamada Zetsu episode 1 sampai episode 24 ini semua itu cuma mimpi. Damn. Gimana gambar dah kepala aku mikir kayak gini. Bisa-bisanya kepikiran konklusi kayak gitu loh. Gila sih ini masih Yuana kasih kalau ngasih cerita. Gila emang. Jadi kesimpulannya ya, semua kejadian dari awasi Baku berubah jadi Kamada Zetsu sampai dia dieksekusi sama Lord Tri, itu semua cuma bagian dari mimpinya dia. Damn. Sampai what the fuck 1 sampai 24 aja kesannya kayak 24 episode itu cuma mimpi doang. Dan ini juga kayak angka 24 nya juga dipilihnya nggak main-main loh, kan ini bisa dibilang kayak nyambung ke ini durasi waktu dalam sehari. Jadi anggapannya ya, setelah Baku ketabrak mobil di episode pertama, dia kan kondisinya koma kan. Jadi kayak dia tuh kondisi koma selama mungkin 24 jam. Nah, 24 jam dia koma itu adalah waktu di mana semua episode Kamada Zetsu itu berjalan dari episode 1, 2, 3 sampai 24. Gila sih. Jadi kesana kayak 1 jam Baku dalam koma itu sama dengan 1 episode Kamada berjalan. Fuk emang kisah berju jadi kan ngasih teori sampai pusing aku. Ini tapi kemungkinan sih banyak ya, antara ini memang semua kejadian cuma mimpinya Baku, atau ini Baku itu kayak kayak ngeriset waktunya dia sendiri. Jadi kayak dia itu kembali ke episode 1 di mana semuanya itu kayak balik dari awal lagi. Jadi konsepnya kayak apa ya? Ada aku lupa nama filmnya. Itu filmnya Tom Cruise kok yang dibangkanya juga di mana itu dia tuh kayak bisa kayak balik ke waktu tertentu buat ngulang waktu, atau minimal kayak ini kayak konsepnya Subaru di anime Re:Zero. Jadi kurang lebih kayak gitu konsepnya. Gila sih, pusing aku benar di bagian ini.
Atau kalau misalnya dibilang ya perihal waktu itu mungkin ya bisa dibilang ada bener ya, kayak misalnya kayak 1 jam di 1 jam waktu tidur itu sama kayak 1 episode berjalan. Jadi ya mungkin ada juga, ini juga bisa ada cocok logika ini ya, teorinya SAO sih, SAO Alicization, yaitu soal ini FLA atau flag lag acceleration. Yang simpelnya kayak gini sih, itu kan kayak istilah yang jadi yang dipakai untuk untuk jadi patokan pembeda antara waktu di dunia nyata sama di underworld kan. Karena kan konsepnya konsep underworld di SAO kan sama kayak konsep mimpi kan, dimana kalau ini pasti ada yang sering ngomong kayak gini kan, dimana pas kita tidur karena mimpi, waktu itu kayak berjalan cepet banget kan. Jadi kayak kita kayak baru di dunia nyata kita baru tidur selama mungkin 1 jam, tapi pas kita mimpi itu mungkin rasanya udah kayak berhari-hari gitu. Nah, mungkin konsepnya kayak gitu, gimana kalau di SAO kan 1 hari tidur itu sama dengan 1 tahun di underworld kan. Nah, ini kayak gini juga konsepnya, mungkin kayak gitu, kayak gitu juga di Kamen ini. Jadi kayak satu episode Kamen Rider Zetsu berjalan itu sama dengan 1 jam di dunia nyata waktu si Baku lagi tidur. Gila sih, bener-bener pusing banget nih, bener-bener kayak semua konsep dicampur ya, mulai konsepnya SO Alicization lah, terus ada konsepnya ReZero, terus ada konsepnya film Inception Christopher Nolan. Bener-bener pusing itu kepala aku nih. Tapi untungnya aku bisa agak bisa menjabarkan nih ya, moga-moga penjabaranku cukup jelas lah ya. Karena memang aku sendiri paham sih teorinya kayak gimana, cuma menjelaskan secara lisannya tuh aku bingung harus kayak gimana. Makanya kemarin aku bener-bener bingung nih rekamannya kayak gimana enaknya. Aduh, penutup act 2 loh, bisanya ditutup dengan cara sangat membagong kayak gini ya, gila emang kita Yuya nih. Dan aku coba bahas ke preview aja kali ya. Ini cuma ada dua poin sih yang perihal Seven Alice Baku yang menjalani kehidupannya lagi dari awal, dimana dia ketemu sama Komandan Zero, dan juga dia sempat menghadapi bom nightmare lagi ya, tapi kali ini dia menghadapinya langsung pakai form Catastrom di sini. Terus juga ada istilah baru yang disebut sama si Komandan Zero, yaitu kode Somnia. Katanya itu sih, ini nggak ada ya, maksudnya kode ini ada sebuah istilah untuk suatu kejadian atau itu malah sebuah nama gitu. Tapi kalau memang belum ada konfirmasi resmi, tapi itu sih ada sebuah kejadian yang istilah baru yang disebut sama sekolah, jadi dia kode Somnia ini. Jadi ini juga mungkin bakal jadi titik awal untuk dimulainya A3 nanti ya. Dan juga ada ini dan juga 5 sama 6 juga bakal comeback di sini ya. Tapi ya si 6 bakal hidup sebagai personality lama dia sebagai Korea, mungkin kayak gitu. Kayak bacanya kayak gitu aja sih, aku bingung mau bahas apa lagi karena benar-benar udah pusing aku nih jujur mas. Kamen Rider Zetsu episode 24 ini. Apalagi juga kan ada info baru kemarin ya, yaitu perihal poster A3-nya Kamen Rider Zetsu yang udah rilis, yang dimana menampilkan ada 4 karakter, yaitu pertama ada Kamen Rider Zetsu Order, lalu ada Kamen Rider Down, ada Kamen Rider Nox yang bakal comeback lagi, dan juga Lord Tree yang sepertinya dia bakal dapat banyak screen time nanti di Act 3. Dan juga ada info baru lagi, kalau katanya sih ya, ini katanya Kamen Rider Zetsu nanti di Act 3 mereka bakal menampilkan opening song yang baru. Kalau mereka gitu ya, karena memang ada ini sih ada lagu baru yang dirilis sama pihak Toho ya, yang berjudul Playback ya, sama NCT 127 ya, membernya sih ini yang bernama Yuta, karena ini boyband Korsel ya, boyband Korea yang nyanyiin ya. Jadi ini kayak jadi kali pertama ya ada boyband Korea yang ini membernya yang nyanyi lagu Tokusatsu. Dan kalau bener kayak gini, berarti Kamen Rider Zetsu adalah jadi Kamen Rider pertama setelah sekian nama yang punya 2 opening. Ini cukup menarik sih, tapi enggak ada ya aku bakal bisa bahas atau enggak, karena ya kemarinnya pas bahas Kamen Rider aja udah pusing aku apalagi bahas ini. Jadi ya aku bakal jelaskan sih kayak gini aja lah ya. Kalau misalnya ada info baru lagi, mungkin aku coba jabarkan secara terpisah kalau misalnya ada waktu. Kayaknya gitu aja sih, paten buset udah mau setengah jam aku rekaman ini, saking pusingnya ya. Kayak gitu sih, aku takut kalau mau lanjut juga takutnya bakal banyak omong-omong yang
yang notabene lebih kayak ya nggak berujung, jadi ya mungkin aku bahas ini aja ya. Misalnya ada ya kayak biasanya lah, sekian dulu video kali ini, like dan share videonya kalau suka video ini, subscribe ke channel kalau sekali mau ke channel ini. Kalau ada yang kurang atau mau kalian koreksi juga bisa tulis kolom komentar, dan kalau masih juga nambah juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi bawah. Ada kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari Penasaran Serebat 12, dan singkat cerita singkat kata Buya kampret.